Dari awal, cita-cita si Sontoloyo adalah membuat Indonesia menjadi negara pemenang mengalahkan Tiongkok dan Amerika. Kita nggak mau jadi budak mereka lagi. Sungguh ini ide yang gila. Mengalahkan mereka dalam artian kita harus memiliki kemakmuran di atas mereka. Memiliki kemakmuran di atas Amerika, di atas Tiongkok. Memiliki kekuatan tawar lebih dari mereka. Memiliki kekuatan penggentar lebih dari mereka. Dan memiliki produk domination yang absolut. Kita ini negosiasi dengan mereka posisinya saat ini selalu kalah, selalu ngemis dan meminta karena level playing field-nya berbeda. Kita harus samakan, kita harus lebihkan. Itulah tujuan kita untuk menjadi negara pemenang. Untuk itu, produk kita bukan saja competitive advantage tetapi absolute advantage sehingga kita bisa mendominasi, terutama mendominasi mereka. Apa yang harus Indonesia lakukan? Apa yang harus didominasi? Amerika punya kekuatan militer dengan anggaran 1.000 billion dolar per tahun atau hampir 100 kali anggaran militer Pak Menhan Prabowo atau 3 kali dari anggaran militernya Tiongkok. Amerika punya 8.000 titik safe house CIA di seluruh dunia di 194 negara. Amerika punya tentara swasta terbesar di dunia seperti Triple Canopy, Blackwater, dan lain sebagainya. Amerika punya hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Mereka juga memiliki kapal induk terbanyak di dunia, menguasai media internasional dan banyak lagi kekuatan penggentar tadi. Jika digelar di meja bisa 1 kilometer kali panjang kertasnya. Tiongkok di sisi lain punya kendali atas distribusi barang, kendali kepemilikan pelabuhan dan manajemen di puluhan negara dan ratusan lokasi pelabuhan dari Eropa, Asia, Afrika di berbagai negara untuk seaport produk-produk mereka. Seperti misalnya di Malaysia Port Dickson, di Sri Lanka, di Selat Hormuz, di 3 negara sisi barat dan 2 negara sisi timur Afrika, di terusan Suez, hingga 3 port di kawasan Eropa dan banyak lagi di Amerika Selatan. Tiongkok menguasai armada distribusi laut. Kapal besar mereka atau vessel mereka setiap tahun lebih dari 150.000 kali bolak-balik memutari wilayah dagang tadi dengan lebih 10.000 kapal kargo besar dari berbagai armada milik mereka. Selat Malaka saja 1 tahun ada 100.000 vessel kapal dagang yang melewati wilayah tersebut di mana 80% vessel barang tadi adalah barang Tiongkok yang kalau si Sontoloyo punya ide akan kita lawan UNCLOS yang memberatkan Indonesia. Kita akan pajaki Selat Malaka walaupun artinya apa? Artinya kita perang dengan komunis Tiongkok. Kita nggak peduli, kita lawan gitu ya. Kita kan patriotik nasionalis. Kita Indonesia secara nasional itu harus untung, bukan untuk segelintir oligarki saja untungnya. Juga bukan untung untuk kepentingan negara lain. Harus nasional, harus Indonesia, harus bangsa dan negara Indonesia yang untung. Nggak bisa pejabat ini dikelola oleh orang yang pemahaman pragmatis, oportunis selalu. Gantian dengan yang mereka nasionalis. Bagaimana? Kita harus membangun kekuatan penggentar. Karena itu kalau boleh memilih partner adalah negara yang memiliki kemampuan membuat nuklir adalah calon mitra kita atau mitra kita. Bagaimana kita buat listrik tenaga nuklir? Kita bergabung dengan Jepang, Rusia, ataupun Iran juga nggak apa-apa. Untuk itu kita perlu punya pengayaan uranium atau uranium enrichment. Kita punya bahan baku dari Freeport. Kita enrich menjadikan bahan untuk PLTN yang akan kita bangun di Batam atau pulau sekitarnya di mana listrik tadi kita kasih murah buat Singapura dan Malaysia. Selain untuk menghidupi listrik di Sumatera, kita bangun misalnya 15.000 megawatt atau 15 gigawatt. 5 giga untuk Malaysia, 5 giga untuk Singapura, 5 giga untuk Sumatera. Kasih murah yang Singapura dan Malaysia, tapi seluruh hak Selat Malaka Indonesia ambil. Untuk counternya, hak atas memajaki Selat Malaka di choke point selat tersebut kita minta vessel yang lewat bayar asuransi. Asuransi ini pemiliknya 3 negara. Indonesia 70%, Amerika 15%, Tiongkok 15%. Angka ini bisa membuat APBN naik 400 triliun per tahun. Lumayan buat bayarin hutang para pejabat lama. Baik nggak tuh kita? Buat uang buat bayarin hutang yang dibuat pejabat lama. Yang saat ini naik hutangnya nambah 3.000 triliun. Yang menjadi 6.000 triliun. Yang beban bunganya saja yaitu 500 triliunan per tahun. Hutang tadi kita bayarin. Bukan kayak sekarang nambah hutangan terus. Kita nih nanti bikin duit.
Tenang bos, pensiun Anda nanti tetap kita jaga martabat Anda. Kami kaum Sontoloyo itu patriotik nasionalis. Ngerti apa itu mikul dhuwur mendem jeruk? Bukan ngerti saja, kami lakukan. Kalian pensiun santai saja, aman nggak? Kami acak-acak nggak? Hutang Anda pun kita bayarin. Kewajiban yang kalian tidak sanggup pikul, yang cuma bisa ngomong tok, kita yang tanggung. Selama semua saat ini kalian permudah dan mempermudah kami bergerak. Jangan lagi memperbanyak hutangan dan kagum dengan negara komunis Tiongkok dan Amerika yang amburadul itu. Stop. Jadi kekuatan penggentar yang mau kita bangun adalah kita bangun pengayaan nuklir, kita punya PLTN, kendalikan Selat Malaka, dan punya senjata berhulu ledak nuklir. Wah ini orang, sekarang lakukan. Atau nunggu pensiun, kita yang muda yang ngegarap. Yo wes, kita toto dahar dulu sebentar. Monggo vaksin disebar dan COVID segera dituntaskan. Biar nanti kita kerjanya enak. Terima kasih loh, udah usahanya memenangkan perang lawan COVID. Plus vaksin kita dukung penuh. Untuk kita juga kok nantinya. Setuju?